Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laika Romeo Nandi, absen 12 dari kelas 12 MIPA 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN pada bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang itu sendiri. Contohnya, hak memeluk agama sesuai keyakinan, mendapatkan fasilitas pendidikan, dan bebas berpendapat. Nah, maksud dari pengertian hak tersebut dapat berbentuk kewenangan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, seseorang apabila telah melaksanakan kewajiban, maka dia berhak untuk mendapatkan hak yang wajib dia peroleh. Kemudian, hak warga negara Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak konstitusional. Nah, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua ada hak hukum. Hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Nah, contoh dari hak konstitusi itu ada hak perlindungan, hak beragama, dan hak bela negara. Contoh dari hak hukum yaitu hak perlindungan hukum. Kedua, hak menjadi PNS. Dan yang ketiga, perlakuan sama dalam hukum. Nah, itulah bagian-bagian dari hak warga negara Indonesia. Ada lagi yang namanya hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, ada lagi hak warga negara. Apa sih itu hak warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Oke, itulah beberapa pengertian dari hak warga negara. Selanjutnya, ada kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, menghormati hak asasi manusia, membayar pajak tepat waktu, dan menaati peraturan undang-undang. Nah, dengan demikian dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itulah kewajiban. Nah, ada lagi nih yang namanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Maksudnya apa? Kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Sementara, kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Nah, misalnya nih, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Tapi, adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Jadi hanya warga negara asli Republik Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya.
Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajibannya tidak seimbang. Nah, contohnya tuh apa? Nah, setiap warga negara berhak kan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Nah, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, ini ada pengertian dari hak dan kewajiban menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada John Locke. Nah, apa sih hak dan kewajiban menurut John Locke? Hak menurut John Locke yaitu menyatakan adanya hak kodrat yang melekat pada diri manusia, hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Nah, apa sih pengertian kewajiban menurut John Locke? Kewajiban yaitu segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan memiliki sifat yang mutlak. Oke, itu pengertian hak dan kewajiban menurut John Locke. Selanjutnya ada dari Profesor Notonegoro. Nah, hak menurut Notonegoro adalah sebuah kuasa untuk melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima. Sementara kewajiban merupakan suatu hal yang semestinya diberikan pihak tertentu. Selanjutnya ada dari Peter Erbaer. Nah, pengertian dari hak dan kewajiban menurut Peter adalah hak dan kewajiban asasi manusia adalah hak mendasar yang terdapat pada setiap individu untuk perkembangan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. Oke, next ada dari Austin Rane. Apa sih pengertian hak menurut Austin Rane? Yaitu ruang kebebasan individu secara jelas dalam konstitusi. Sedangkan kewajiban adalah ruang yang terikat oleh setiap insan manusia secara jelas dan detail dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada dari A.J.M. Milne. Apa sih hak menurut Milne ini? Hak yang dimiliki umat manusia tanpa memandang kebebasan, agama, jenis kelamin, status sosial, kekayaan, ataupun perbedaan etnis, sosial, dan budaya. Nah, sedangkan kewajiban menurut Milne adalah segala sesuatu yang bersifat mengikat untuk dilakukan oleh setiap orang. Oke, itulah beberapa pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Nah, sekarang ke slide selanjutnya. Ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Itu ada apa aja? 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila ketuhanan. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Contohnya itu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kedua ada mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nah, dan yang ketiga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini ada sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat
jaminan dan perlindungan hukum. Contohnya itu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Ras lah pokoknya. Kedua ada melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, yang ketiga ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena pada orang lain. Oke, yang ketiga ada sila kerakyatan. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Nah, sila persatuan Indonesia ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah, untuk memperkaya budaya nasional. Nah, contohnya itu mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contohnya itu tidak memaksakan kehendak pada orang lain atau itu egois lah istilahnya. Kedua itu mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan atau demokrasi. Yang ketiga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, contohnya DPR, DPD, ketua RT, ketua RW. Nah, yang terakhir tuh ada sila keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Contoh dari hak dan kewajiban warga negara dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, suka bekerja keras, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Contohnya membersihkan selokan, Jumat bersih pada lingkungan sekolah, membersihkan masjid, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Oke, itulah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Selanjutnya, yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Sebenarnya ini ada banyak ya contoh-contohnya, tapi di sini saya hanya menyebutkan 5, yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan memeluk agama, dan hak mendapat pendidikan. Nah, hak atas kewarganegaraan itu apa? Hak atas kewarganegaraan sudah ditegaskan pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, yang kedua ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang keempat ada kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Serta bukan berarti bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Oke, dan yang terakhir ini, yang kelima, ada hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan, yaitu pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya itu yang kedua ada pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, selanjutnya ada pasal 31 ayat 3 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila. Kemudian ada yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Maaf ya, saya salah ketik, aslinya praksis sila-sila Pancasila. Nah, ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nah, pada hakikatnya nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental atau realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apa saja realisasi dari nilai praksis ini? Nah, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya itu saling menghormati kebebasan, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Misalkan, pada hari Jumat, itu ada sholat Jumat bagi umat muslim. Nah, maka umat non-muslim harus menghargai aktivitas sholat ibadah Jumat orang muslim dan
membiarkannya pergi ke masjid. Nah, selanjutnya yang sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap positifnya itu saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sikap positifnya dari sila Pancasila Persatuan Indonesia ini yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya ada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya itu apa? Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan itu dari musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sikap positifnya yang dapat ditunjukkan? Ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, seperti tadi, antara hak itu kan sebagai mutlak dan kewajiban itu tanggung jawab itu harus seimbang. Nah, selanjutnya menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, rela bekerja keras. Nah, ini yang paling penting nih. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari realisasi nilai praksis. Ini ada gambar pada di atas ini realisasi dari perwujudan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan yang foto kedua ini, foto yang di bawah adalah realisasi bentuk dari Persatuan Indonesia, yaitu membela dan mempertahankan tanah air. Oke, next slide. Ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa saja sih kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Satu itu ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini contoh gambarnya dari penyebabnya yaitu sikap egoisme antara kedua belah pihak yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Nah, apa sih pelanggaran hak warga negara itu? Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara itu tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah, itu disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, apa saja faktor-faktornya dari pelanggaran hak dan pengingkaran? Pertama itu ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran atau tidak menghargai kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, ada
penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, ada penyalahgunaan teknologi. Nah, next selanjutnya ada kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara. Masuk berita, pembunuhan satu keluarga. Nah, ini salah satu bentuk tindakan kriminal atau pelanggaran hak warga negara yang menjadikan terjadinya pembunuhan terhadap satu keluarga ini tidak dibenarkan ini. Atau contoh lain seperti yang dapat kita lihat sehari-hari, anak jalanan dan pengemis itu merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak mendapatkan haknya secara utuh. Padahal anak jalanan atau pengemis itu kan rata-rata masih kecil atau berumur 6 sampai 7 tahun lah ya. Nah, itu mereka tidak bisa mendapatkan yang seharusnya, yaitu pendidikan. Malah dia mendapatkan suatu istilahnya tuh, suatu paksaan dari orang dewasa untuk mengemis ataupun meminta-minta di pinggir jalan. Nah, ada lagi nih contoh-contoh lain dari pelanggaran terhadap hak warga negara. Contohnya itu tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita itu masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi kenyataannya